Kalau dibiarkan tak pernah digarap, tak pernah dicangkuli, tak pernah ditanami, tak pernah dibajak, maka tanah akan jadi tanah yang mati. Walau wujudnya ada tanah, tapi jadi tanah yang mati, keras, berbatu, bahkan akan tumbuh semak belukar, tempat sarangnya ular, kalajengking, kelabang dan aneka binatang beracun lainnya. Itu sebagai ibarat atau perumpamaan. Tapi kalau sering dicangkul, sering dibajak, sering ditanami aneka buah, berbagai macam tanaman yang bermanfaat, tanah akan subur, orang akan berdatangan untuk memetik buahnya. Orang akan berdatangan menikmati aneka macam tanaman yang ada. Tanah terlihat asri, berseri-seri, hijau royo-royo. Mata serasa sejuk memandang, dan tak ingin beranjak pergi. Karena pemandangan yang indah yang menenteramkan hati dan pikiran. Jika melihatnya, hati juga begitu. Jika hati itu tak pernah dibajak, tak pernah dicangkul, tak pernah diajak beramal kebaikan, tak pernah diajak sedekah, maka hati akan mati. Matinya hati itu akan jadi hati yang keras, wangkot, gampang marah. Kalau diingatkan malah nyolot, ngerah, ngajak debat, ngajak gelut, sumpah serapah, dan banyak aneka sifat binatang tercela bersemayam dalam hati itu. Laksana ular yang suka menggigit, laksana kalajengking yang suka menyengat. Perilakunya akan licik dan penuh kejahatan, mencelakakan siapa saja yang mendekat. Tapi kalau hati itu sering dibajak, sering dicangkul, sering ditanami dengan aneka macam tanaman, dan dipupuk dengan rajin, dirawat dengan penuh kasih sayang, mencangkulnya dengan zikir, membajaknya dengan istighfar, memupuknya dengan solawat, dan menanaminya dengan amal sedekah yang banyak. Beraneka tanaman sedekah, hati akan subur, lemah lembut, sejuk, menumbuhkan aneka macam tanaman bermanfaat bagi orang sekitar. Siapa saja ingin mendekat dan memetik buah manfaat. Saking suburnya tanah hati, karena banyak manfaat yang tak terhingga, surga pun menangis karena merindukan hati itu. Rasulullah pun menangis merindukan hati itu. Siapapun juga bisa mempunyai hati seperti itu. Asal mau mencangkul hatinya. Asal mau membajak hatinya. Asal mau tak henti menanami hati dengan amal kebaikan. Makanya jangan berhenti mencangkuli hati dengan zikir. Jangan berhenti menanami hati dengan amal-amal kebaikan. Agar hatimu dirindukan surga. Agar hatimu dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kamu punya uang 5.000 perak, tapi kamu ingin ini itu, ingin beli bakso, lontong, nasi goreng, motor, mobil, dan semua ingin yang baru. Apa bisa kebeli? Bisa, tapi dalam hayalan saja. Amaliyah kita itu seperti itu. Kamu belum tembus langitmu, jangankan beramal sampai ke Allah, tembus langit saja enggak. Amalmu jangankan diterima, bernilai saja enggak. Sebab amalmu sama sekali belum ikhlas, masih berupa amaliyah yang dijejali dan dipenuhi nafsu keinginanmu semata. Itu umpama kamu kerja seharian hanya diberi gaji nasi bungkus dan segelas air mineral. Amaliyahmu belum ada harganya uang atau nilai. Tapi kamu membayangkan semua bisa kamu beli dengan pekerjaanmu itu. Dan kamu ingin satu tanda tanganmu bernilai miliaran. Padahal seluruh pulau Jawa kamu tanda tangani tak ada seorang pun akan memandang sebelah mata. Jadi pertama tembus dulu langitmu, matikan keinginanmu yang hanya mengganggu perjalananmu. Untuk menembus langit itu harus ikhlas dulu. Ikhlas itu ada, kalau batiniyahmu bersih dari sifat tercela. Selama batiniyahmu belum bersih dari sifat tercela, mustahil ikhlas itu wujud. Ikhlas itu artinya murni, bersih. Bersih dari sifat tercela dan keinginan selain Allah. Untuk bersih dari sifat tercela itu, harus membersihkan batiniyah dengan la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah dikatakan seutama-utamanya. Zikir, mengalahkan zikir apapun.
Karena hanya la ilaha illallah lah yang bisa membersihkan batin dari sifat tercela. Hanya Allah saja yang bisa mengurusi ruhani manusia juga yang membersihkannya. Dengan zikir la ilaha illallah itu artinya meniadakan Rob atau perawat ruhani selain Allah. Zikir la ilaha illallah itu penyerahan diri secara mutlak atas pengurusan Allah dan meniadakan atau menafikan penyandaran pada selain Allah. Kemudian Allah yang akan membersihkan ruhani kita dari sifat tercela. Bagi Allah tidak butuh waktu dan kesulitan membersihkan batiniah kita, ketika batiniah jernih dari sifat tercela, maka tumbuhlah benih ikhlas. Jadi yang menumbuhkan ikhlas di batiniah kita itu Allah. Bukan dari usaha kita sendiri, atau bukan kita beli ikhlas di pasar.